Kalau aku ya, aku ngekos, jadi otomatis nih kalau udah mau bulan puasa tuh udah bilang bunda siapin mustopa pasti. Kan mustopa, nanti ntar tinggal Kentang goreng. mustopa ya? Iya, kentang mustopa. Oh iya. Tinggal goreng telur. Terus kalau misalnya ada lauk yang lain kan pokoknya intinya kalau apalagi kalau telat bangun gitu kan, berapa menit lagi kalau ada nasi sama mustopa ya udah Iya. aman dah. Imsak, 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 imsak. Waktunya Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita ketemu lagi di Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Nah, saat ini kita ada di season 1 episode 2. Nah, halo Kak. Siapa nih namanya ya? Kita belum kenalan nih. Oh iya, belum kenalan. Boleh. Salam kenal, saya Raihan. Iqbal. Ya bener dong. Ari. Siapa ya? Ari. Saya Ari. Ini Aku Hafiza. Kak Hafiza, panggillah Fiza. Ha. Iya, Fiza aja. Fiza aja. Sama Kak Ari dan Kak Hafiza. Ya, Nah, betul. teman-teman, kita nih di episode 2 ini kita dengan tema anak kosan nih. Teman-teman yang kosan nih, betul gak? Iya, benar. Iya. Iya. Ini mereka masak buat sahur atau GoFood ya? Masak apa GoFood nih? Kalau saya dimasakin sih. Oke. Tadi kita baru perkenalan singkat nih teman-teman. Kembali lagi dengan saya Raihan Satria Elezar, host magang dari UIK TV. Nah, saya tadi sama Kak Ari dan Kak Hafiza. Halo Kak Ari. Halo Kak Hafiza. Keren. Kak Ari, kalau boleh tahu dari fakultas dan prodi apa nih? Oke, kalau saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan Kerehan. Teknologi Pendidikan Iya, dan betul. Fakultas Keguruan dan Keguruan Ilmu dan Ilmu Pendidikan. Pendidikan. Kalau Kak Hafiza? Kalau saya dari Fakultas Agama Islam, program studi Hukum Keluarga Islam. Oke, teman-teman, setelah kemarin kita membahas tentang adaptasi untuk persiapan hari pertama puasa, sekarang kita di hari kedua puasa nih. Kemarin gimana puasa hari pertamanya, aman? Aduh, sedikit gimana gitu ya hari pertama kan. Karena adaptasi puasa. Ya, Betul. Tadi sahur pakai apa? Mie. Enggak. Saya sahur pertama karena masih awal ya, jadi Iya. masih ada ayam lah. Oh, masih ada ayam. Sisa kemarin bukan? Bisa. Kalau Kak Hafiza? Dibekelin rendang. Wih, Aduh. Karena ngekos ini ya. masih enak nih, Mas. Udah rendang aja nih ya. Rendang buat lebaran udah dimakan buat sahur kedua nih. Kalau karean apa tuh? Aduh, spill kan nih. Semur dong. Guys. Nah, Kak, kalau boleh tahu Kak Ari ini ngekos atau asrama nih, Kak? Oh, kalau saya sendiri kebetulan asrama ya di UIK asrama. ini. Oh, UIK ada asrama? Ada dong, ada Di mana tuh? asrama. Jadi asrama itu ada asrama Ulil Albab. Jadi Asrama saya Ulil ikut. Albab. Oh, gitu. Tapi untuk Ikhwan atau ikhwan atau laki-laki. putra ya? Ada juga yang untuk akhwat. Oh, atau ada, ikhwan. tapi terpisah. Terpisah, Bang. Oke, kalau Kak Hafizah dari Kalau kosan aku atau asrama? ngekos. Oh, ngekos. Kalau Di ngekos. daerah kampus tapi. Iya, dekat dari kampus juga. Oke. Tapi udah sahur kan? Ah, udah aman. Udah sahur? Aman. Tadi mau ditraktir tapi udah sahur gak jadi. Ya, Puasa kan, puasa. udah mau imsak kayaknya. Udah mau imsak ya? Gak jadi deh kita ke KFC nih. Ya, gajah jangan Boleh, dong, jangan. jangan. Nah, teman-teman, saya mau tanya-tanya nih ke kakak yang di samping kita nih, lagi ngekos juga ya, ngekos dan asrama. Nah, kira-kira persiapan sahur nih buat teman-teman ngekos juga yang masih ngekos nih di luar, gimana sih Kak? Buat asrama juga nih, mungkin persiapan sahurnya harus kayak gimana Kak? Dari siapa dulu nih? Boleh Kak Ari dulu ya? Oke, kalau dari saya sendiri ya, karena saya asrama. Betul. Kebetulan kalau asrama itu kita udah dimasakin. Aduh, Makanya enak banget dong. iya, enaknya gitu. Jadi ketika kita mau sahur nih, kita sudah dibangunin Betul. untuk sahur. Tapi dibangunin ya? Iya, dibangunin. Jadi walaupun ada yang nggak bangun ya udah sih makanya bisa jadi. Oh, iya? Karena kalau misalkan kita bangun nih, makan tuh udah siap. Jadi kita tinggal ambil piring masing-masing, ambil kemudian ya nanti tinggal sahur. Prasmanan gitu. Iya, nggak prasmanan juga. Jadi udah Jadi disediain disediain. lauk sama nasinya juga. Oke. Gitu. Berarti tinggal ngambil aja. Mm-mm. Enak juga ya? Iya, enak dong. Mas. Dibangunin, sahur udah jadi, tinggal Iya, makan. Tinggal makan aja itu, Mas. Kalau Kak Hafiza nih, Kak Hafiza kan ngekos ya, mungkin pahit-pahitnya tuh ada gak? Ada. lagi. Kalau Pasti itu mah. persiapan sahur ala Kak Hafiza nih, sesuai anak kosan ya gimana? Kalau Ya? aku ya, aku ngekos, jadi otomatis nih kalau udah mau bulan puasa tuh udah bilang bunda siapin mustopa pasti. Kan mustopa, nanti ntar tinggal Kentang goreng. mustopa ya? Iya, kentang mustopa. Oh iya. Tinggal goreng telur. Terus kalau misalnya ada lauk yang lain kan pokoknya intinya kalau apalagi kalau telat bangun gitu kan, berapa menit lagi
kalau ada nasi sama Mustofa ya udah Iya. aman dah. Ah. Gitu pokoknya. Berarti yang penting persiapan minta sama orang tua juga ya. Iya, Kata Mustafa. pokoknya minta dibekelin Kalau aja. kalau bangun agak kesiangan jadi udah aman ada Nah, Mustafa. udah Oh si aman. Mustafa nih Mustafa, penyelamat ya. Penyelamat. Mustafa, Penyelamat Mustafa. kos. aman. Oke, nih Kak, kan Kak Ari dan Kak Hafiza juga kan di luar dari rumah, nggak sama keluarga ya. Pasti ada nanti seiring waktu bosan nih sama menu-menunya, khususnya Kak Ari asrama. Menunya ini lagi, ini Iya, lagi, betul, ini lagi. Atau Kak Hafiza malas untuk masaknya ini lagi, Mustafa lagi. Jadi kan pasti kita mengeluarkan uang juga ya Kak. Iya, betul. Kalau mau tanya ke Kak Hafiza nih, Kak Hafiza nih ciri-ciri anak kos yang masak atau yang GoFood nih? Kalau aku kebetulan yang GoFood ya. Pas Lebih banget nih. simpel kayaknya. Lebih simpel. Iya, lebih Oke. simpel dan mungkin kalau di kosan itu paling kalau masak tuh pakai panci listrik gitu. Jadi nggak Oh, kayak oke, yang oke. di dapur gitu enggak. Jadi kayak better GoFood kan. Lebih- Iya. Simpel kayaknya itu. Simpel. Paling simpel. Tapi simpelnya bukan mie instan. Kadang masak. Jangan. Oh, kadang kalau mepet nggak ada Mustafa. Nah, udah mie. Ada Mustafa nih. Second choice-nya. Oke, kalau Kak Ari kan dari asrama juga ya, mungkin misalkan buka puasa atau sahur mungkin bosan nih. Kalau buka puasa disiapin juga Kak? Tentu. Jadi kalau di asrama itu kita barengan semuanya. Mau sahur, mau berbuka itu barengan. Selalu barengan. Apalagi kalau kita ada buka barengan di masjid, itu bisa disediain Iya, juga betul, di Masjid betul. Wika. Nah kan Kak Ari dan Kak Hafiza nih di luar dari rumah dan di luar dari bersama keluarga pasti megang uang dan harus irit-irit nih selama seminggu atau sebulan. Nah kira-kira skala prioritasnya tuh kayak gimana sih Kak? Khususnya di bulan Ramadan nih buat teman-teman yang ngekos juga. Apakah kita harus irit selama berpuasa untuk biasa kan orang beli buka puasa kan jor-joran. Aku mau ini, mau es buah, mau Iya, batagor. lapar mata. Ya, Lapar mata kayak gitu. itu. Kira-kira skala prioritas gimana sih Kak untuk kita menyimbangi biaya kita tuh? Dari coba. Kak Hafiza mungkin. Ya kalau dari aku ya, kalau aku nih, aku pribadi, misalnya hari ini hari keberapa puasa, aku Iya. misalnya bukanya entah itu di masjid atau bareng teman-teman gitu kan. Nah, berarti besok nih nggak apa-apa nih beli gitu kan. Oh, oke. Jadi kayak selang-seling gitu, kayak hari ini misalnya sahurnya makan Mustafa, oh berarti besok Mustafa. malamnya udah beli lauk gitu. Jadi di selang-seling ya Kak. Jadi nggak jor-joran buka Iya. Langsung. buka sahur GoFood nggak gitu ya. Karena Iya. penyelamatnya tadi ada Mustafa ya. Mustafa. Berarti teman-teman boleh request nih ke Orang orang rumah tuanya ya. Mustafa. Minta Oh, bikin yang banyak Mustafa. ya? Yang belum tahu Boleh, Mustafa boleh cek di website Mustafa tuh apa? Kentang tapi ya. Bukan orang kan? Bukan, Ah, bukan. Mustafa tuh kentang Mustafa ya. Iya. Nah, kalau Kak Ari nih gimana? Kan jauh dari orang tua juga nih. Mungkin kadang-kala bosen dengan lauk-lauk yang tersedia atau Kakak tuh GoFood atau beli Oh iya. Di Kalau kantin. kalau saya sendiri ya untuk mengelola keuangan karena bulan Ramadan itu lebih sering irit sih karena kenapa irit? Karena kita lebih sering ikut makan bareng, terutama di asrama Iya. ada makanan. Kemudian kalaupun untuk berbuka itu di masjid ada. Kalau di Masjid Wika itu menurut saya menyediakan takjil. menyediakan juga. Tapi kalau menurut saya bosen, saya cari masjid lain. Dia cari masjid lain. Oh gitu strateginya. Boleh banget nih tips. Itu tips trik. Boleh banget ya tipsnya. Karena deh. banyak banget ya masjid di Bogor ini kita banyak menyediakan itu kan. Oke. Jadi lebih Berkah banget, berkah. banyak iritnya lah gitu. Betul. Nah kan Kak Hafiza dan Kak Ari lagi-lagi di luar dari rumah. Nah, kalau mau tahu rumah Kak Ari itu di mana sih Kak? Oh, kalau saya dari Lewiliang. Kalau dia dari Lewiliang, saya Lewiliang. Kira-kira jaraknya tuh berapa jam dari kampus ke Lewiliang? Untuk jarak sekitar waktunya ya 1 jam lebih. 1 jam lebih. 1 jam. Jadi kalau untuk Kalau PP macet juga banget itu. PP nggak kurang efektif ya? Iya. Menurut gitu, saya itu melelahkan banget kalau teman-teman gak terbiasa gitu. Oke. Kalau Kak Hafiza tinggal di? Kalau rumah aku di Tangerang Selatan. Wih, Itu lebih jauh jauh tuh, nih. lebih jauh lagi. Gak mungkin PP sih. Makanya Berarti Kak Hafiza, Kak Ari tuh ngekos atau asrama dari semester 1 betul? Iya. semester Oh, oke. Jadi semester 1 udah mulai ngekos atau asrama. Iya. Nah, tentunya Kak Hafiza dan Kak Ari ini pasti punya gak sih skill masak tuh? wis, Mungkin untuk buka atau sahur? punya. jelas dong Punya. punya. Selain Kira-kira- masak air, mie. Biar matang. Nah, boleh gak sih Kak Kak Hafiza atau Kak Ari tips teman-teman untuk memasak dan lebih irit lagi untuk buka atau sahur? Mungkin masak apa nih Kak yang enak tapi low budget? Kalau aku ya, sekarang tuh banyak banget ya. Misalnya kayak di TikTok tuh, gue banyak banget nih menu-menu yang gampang dibikin Iya. gitu kan. Misalnya kayak sop-sopan gitu, itu tuh bisa banget. Jadi
terus bahan-bahannya juga murah, terus gampang banget didapetinnya gitu. Ini boleh banget coba-coba kan awal-awal iseng-iseng, oh ternyata bisa, lumayan banget irit tuh bisa makan misalnya seharian gitu kan, sekali masak gitu kan, ya kan lumayan ya. Terus tapi kali-kali boleh lah beli-beli gitu kan. Saya reward kayaknya. Di luar Mustafa itu ya. Di luar Mustafa. Lagi Mustafa. Mustafa. Oke. Berarti tadi kira-kira masakan apa nih yang menurut Kak Fiza yang low budget tapi enak nih buat teman-teman? Yang masak sendiri. Iya. Yang low budget tapi enak. Itu apa ya? Jangan-jangan. Saya suka ini apa? Bikin tempe goreng pakai tepung, terus bikin sambal kecap gitu, enak tau. Oh, sambal kecap yang pakai cabai itu. Kan? Iya, enak gitu. Kan? Itu irit ya? Irit banget. Di luar Indomie. Di luar Indomie sama kentang Mustafa. Tapi hari belum makan Indomie kan selama sahur ini? Oh belum, masih aman, masih aman. Hari kedua sampai hari ke-30 udah Indomie. Jangan. Kalau keseringan makan mie jadi apa tuh? Ususnya keriting. Kalau Kak Ari deh, mungkin ada skill masak mungkin kalau di luar makan dari asrama atau GoFood. Kalau saya sendiri sebenarnya ada bakat masak sih. Apa tuh? Cuma sekali-kali apa aja alumni gitu. Master Chef nih? Enggak juga. Tapi kalau sekali-kali lagi jago masak emang enak banget sih asli. Karena mungkin laki-laki semuanya gitu kali ya. Kalau misalkan sekali lagi masak nih, lagi iseng-iseng, lagi gabut masak, apalagi kalau Ramadan gini lagi pengen masak gitu, biasanya enak. Tapi kalau kedua kalinya itu malah gak enak gitu. Beda rasa, gak tahu kenapa itu. Beda resep ya? Sesuai mood mungkin. Iya, sesuai mood. Soalnya laki-laki tuh gak perlu resep, tapi ya udah yang bahan yang ada tinggal masak gitu. Masukin. Tapi kalau untuk low budget itu biasanya kalau saya sendiri beda-beda. Apa tuh? Yang pertama nih, mie sama telur direbus. Yang kedua mie telur yang digoreng. Iya, oke, telurnya beda. Yang ketiga ya telurnya digoreng pisah sama mie-nya yang berkuah. Udah. Saya mau request menu nih. Nih, bikin omelet kan telur sama mie. Oh iya bener. Mungkin besok dimasak ya. Request yang bagus. Kalau ayamnya udah habis. Oke. Ini kan tadi kita udah tahu ya Kak Ari dan Kak Fiza juga mahasiswa WIKA. Kak Ari ini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi TP. Nah, kalau boleh tahu Kak Ari ini di TP itu belajar apa aja sih Kak, sama prospek kerjanya apa aja? Ya, untuk di TP sendiri banyak banget kita pelajari, terutama mengenai pembelajaran ya. Bagaimana kita membuat suatu desain pembelajaran, kemudian media pembelajaran. Ada lagi kita membuat suatu kurikulum pembelajaran, kurikulum sekolah. Oh, kurikulum. Iya. Kita jadi kalau mau buat sekolah nih, ya udah buat kurikulum sendiri aja. Sesuai kemampuan kita. Iya, bisa banget. Berarti saya bisa request kurikulum? Boleh banget, tapi harus dengan standarnya gitu. Kalau Kak Ari kira-kira setuju nggak dengan kurikulum yang diterapkan sekarang, kayak belajar merdeka gitu? Kalau saya sendiri sebagai mahasiswa, untuk kurikulum merdeka ini antara setuju dan tidak setuju sih. Karena setujunya kenapa? Karena setujunya mungkin dari teman-teman yang SMA atau yang lagi sekolah itu bisa mendukung mengupgrade diri mereka secara berkala gitu. Karena dengan banyaknya praktik ya bisa mendukung mereka untuk sekolah juga ada P5 gitu ya. Iya itu banyak kegiatan lah. Tapi untuk tidak setuju karena mungkin ada beberapa siswa itu ya karena mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum merdeka ini, jadi agak kesulitan mungkin ya tidak mengikuti. Kalau mahasiswa tuh program yang berdampak ke mahasiswa itu apa sih Kak? Kalau yang berdampak ya saya tahu ada MBKM ya. Iya betul, ada MBKM, ada PKM. Itu berdampak banget bagi mahasiswa sebagaimana kita gitu. Oke, hidup mahasiswa. Hidup. Nah, kalau prospek kerjanya apa aja nih Kak? Prospek kerja dari TP nih khususnya. Jangan salah ya, walaupun TP. Siap. Walaupun mungkin dari pandangan teman-teman mungkin jadi guru aja ya. Sebenarnya enggak jadi guru. Kalau teman-teman mau jadi seorang desainer. Pandangan orang ya. Iya benar. Pandang orang TP. Karena dari Fakultas Keguruan jadi guru, enggak kok. Ada ya teman saya yang masuk TP, dia gak mau jadi guru. Jadi apa tuh? Jadi desain pembelajaran, ada yang memang jadi pengembang kurikulum yang lain, atau jadi kalau misalkan ke prospek yang lain pengawas sekolah, kepala sekolah dan lain sebagainya. Enggak harus jadi langsung turun langsung ke jadi guru gitu. Berarti kerja di Mendikti Saintek juga bisa? Iya. Gitu. Kalau kan dari FKIP nih, kan dari TP, kira-kira ada prodi apa lagi nih Kak di FKIP buat camaba WIKA nih yang mau daftar? Iya banyak banget karyan. Untuk di FKIP sendiri ada 6 program studi. Ada 6 program studi. Yang pertama itu ada teknologi pendidikan. Ya. Itu sudah unggul program studi saya sendiri nih. Oh iya jelas. Siap. Oh iya. Yang kedua ada pendidikan bahasa Inggris. Ini juga sudah unggul. Ketiga ada program studi pendidikan masyarakat. Penmas. Masyarakat. Kemudian ada
pendidikan vocational design fashion. Itu yang bikin baju. Iya, bisa itu gitu. vocational design lah gitu, buat desain baju. Kemudian ada pendidikan matematika. Satu lagi itu ada saya lupa lagi. Intinya ada satu lagi itu pendidikan luar sekolah. Oh, gitu. Okay. Ya itu benar. Jadi ada 6 program studi yang ada di luar sekolah satu lagi. Gitu. Oke, mantap. Ada 6 program studi tadi ya, Kak. Mantap. Jadi di teman-teman buat yang mau masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jangan bingung lagi nih, karena kita menawarkan ada 6 program studi. Khususnya ada yang unggul juga dari TP dan Pendidikan Bahasa Inggris. Sama Penmas juga. Sama Penmas juga udah unggul. Wah, banyak juga, ada 3 ya. Kalau Kak Hafiza ini dari tadi Hukum Keluarga Islam. Tadi dari Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam. Nah, kalau kira-kira belajar apa aja sih Kak di Hukum Keluarga Islam, sama prospek kerjanya apa aja? Kalau aku itu belajar tentang waris pastinya. Tentang waris. Waris. Iya. Terus pokoknya tentang hukum-hukum Islam. Tadi kan ya biasanya itu tuh hukum perdata ya, ya kan? Itu ada di KUA gitu kan. Terus pengadilan agama. Iya, pengadilan agama. Prospek kerjanya itu bisa jadi hakim juga, hakim, advokat, pengacara gitu. Mungkin lebih prefer ke ini ya. Apa namanya, ke keluarga gitu kan, Islam gitu kan. Jadi kan karena kita juga punya fakultas hukum kan, itu umum kan. Nah kalau ini kalau ini lebih ke di pelajarannya tuh pasti ada kompilasi hukum Islam gitu, KHI-nya. KHI-nya betul. Jadi waris dan hal-hal yang terkait dengan hukum Islam itu cerai, masuk ke cerai juga ya, pernikahan, perkawinan itu masuk ke hukum keluarga Islam. Nah, profesi kerjanya juga tadi udah dikasih tahu oleh Kak Hafiza, ada bisa jadi jaksa juga, hakim dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau profesi kerja sama aja kayak fakultas hukum yang umum juga. Betul. Kalau di FI ini Kak ada prodi apa aja sih Kak? Ada 8 program studi. Ada 8. Banyak juga. Ada PAI, Pendidikan Agama Islam, terus KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, terus PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Terus ada MHU, Manajemen Haji Umrah, terus BKPI, Bimbingan Konseling Islam. Terus ada IAT, Ilmu Al-Quran Tafsir. Terus prodi saya HKI, Hukum Keluarga Islam. Terus sama BKPI udah ya? Konseling. PAI udah. Kayak saking banyak kayak prodi lupa nih. Udah kesebut. Kayak teman-teman kalau mau cek lebih jelas lagi bisa cek di postingan UIK Bogor. Betul. Nah, tadi Kak Hafiza tuh dari Fakultas Agama Islam dan Kak Ari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dari beda fakultas nih, tapi semester 4. Baru semester 4. Semester 4. Ya, mantap. Tapi nilai-nilai aman nih kemarin setelah UTS kemarin. UAS ya kemarin. Aman. Alhamdulillah. Tetap terjaga lah. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Kak Hafiza dan Kak Ari ini beasiswa apa enggak nih? Kalau aku mandiri. Beasiswa orang tua berarti? Iya, beasiswa orang tua ya. Kalau Kak Ari? Untuk saya alhamdulillah dapat beasiswa di kampus ini. Beasiswa apa tuh kalau boleh tahu? Beasiswa KIP kuliah. Jadi sampai lulus dapat. Alhamdulillah. Plus uang saku juga. Aman. Ntar di belakang ya. Oke, siap. Nah Kak, boleh nih Ari dan Hafiza kasih motivasi buat teman-teman mahasiswa yang di luar sana, khususnya yang ngekos nih. Kadang udah mulai Indomie dari sekarang nih. Jadi kasih motivasi buat jalanin Ramadan, khususnya sambil berjalan kuliah juga. Ya kan kesehariannya harus terbiasa juga kuliah atau organisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kasih motivasi buat teman-teman yang lagi nonton kita nih, biar semangat lagi untuk menjalani puasa walaupun berkegiatan terus. Boleh dari siapa? Ari? Boleh. Untuk saya sendiri untuk menjalani perkuliahan, motivasi tersendiri yaitu pertama mungkin dari kita niat dulu ya. Karena kan tanpa niat ya bakalan ini ya, karena niat tuh kayak semangat gitu menjalani perkuliahan, apalagi dengan puasa ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita menjalani puasa ini jangan sampai malah jadikan alasan untuk kita perkuliahan jadi males-malesan, berkegiatan juga cuma tidur doang kan. Jadi lebih baik kita lebih produktif di bulan suci Ramadan ini. Betul. Karena apapun ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ya insya Allah dapat pahala gitu. Oke. Jadi yang penting niatkan dulu ya Kak. Oke, tuh mahasiswa dengerin ya, niatkan dulu. Jadi dimantapkan jiwanya buat menjalankan beratnya hidup. Kalau Kak bisa deh motivasi buat teman-teman gimana nih Kak? Kalau aku
kan kalau kita lagi puasa nih ya, selain nahan lapar sama haus, kita harus nahan hawa nafsu nih. Betul. Buat ciwi-ciwi yang suka gibah Ramadan tuh kurang-kurangin gitu ya? dulu ya. Kurang-kurangin dulu gibahnya. Kadang kepencet kali ya. Iya kan kayak tahu otomatis itu. Otomatis. Iya kan? Kurang-kurangin dulu. Pokoknya semangat karena kan kita kan nunggu lebaran ya. Iya, kan? Masih hari kemenangan, hari kemenangan, terus opor, THR tuh menanti teman-teman. Iya, betul. Jadi gibahnya keep dulu, oke? Oke, jadi semangat gibahnya boleh ditahan dulu, ditampung dulu. Ya, tapi nggak boleh gibah. Oh iya, nggak boleh asal lanjut. Maaf teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ngekos asrama atau mungkin kontrak juga boleh niatkan difokuskan lagi puasanya, perkuliahannya. Untuk bertemu lagi keluarga nanti pasti pulang sebelum lebaran ya. THR menunggu katanya. Temu kangen. Oke, teman-teman, diskusi kali ini sangat inspiratif ya dari Kak Ari dan Kak Hafiza. Nah, buat teman-teman jangan lupa follow Wika Talks, Wika TV. Salah maaf ya. Karena Wika Talks itu edisi kemarin. Bisa aja Kak Ari. Nah, jangan lupa follow Ika TV agar gak ketinggalan episode selanjutnya. Nah, saya Rehan Satria Lezar bersama Kak Ari dan Kak Hafiza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dadah guys.